Informasi Kesehatan Rumah Sakit akan memberikan penyuluhan kesehatan dengan tema penanganan pertama demam pada anak dan akan disampaikan oleh Dr. Desti selaku dokter umum di Rumah Sakit Panji Waluyo. Demikian untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Desti. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Mohon maaf mengganggu ya Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Desti, dokter umum di sini. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa info tentang penata laksanaan demam pada anak. Untuk saat ini kan rata-rata anak itu banyak yang mengeluhkan demam ya. Hampir setiap anak itu penyakit utamanya atau keluhan utamanya kalau misalnya datang ke rumah sakit atau ke klinik itu adalah demam. Nah, kalau misalnya anak tersebut sudah terjadi peningkatan suhu tubuh di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius, langkah pertama yang dilakukan itu jangan langsung ke rumah sakit atau ke klinik. Tapi dengan catatan kalau misalnya anak Bapak Ibu sekalian itu tidak ada kondisi tertentu yang memang harus dilakukan perawatan khusus, dalam arti misalnya punya riwayat kejang seperti itu, atau mungkin panasnya dalam berhari-hari kayak gitu. Tapi kalau masih hari pertama, cukup menggunakan obat penurun panas. Salah satu obat penurun panas yang direkomendasikan dan perlu disimpan Bapak Ibu sekalian yang punya anak di rumah itu adalah paracetamol gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang punya anak di rumah harus sedia paracetamol. Kalau misalnya tidak bisa atau tidak tahu dosisnya seperti itu, coba lihat kemasannya dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya dalam 24 jam sudah diminum rutin, tidak ada penurunan suhu atau anaknya tambah lemas, anaknya tambah nggak mau makan kayak gitu, atau bahkan ada keluhan lain seperti muntah-muntah, diare, nah Bapak Ibu sekalian baru datang ke klinik atau ke rumah sakit terdekat seperti itu nggih. Nah, tapi pada saat anak Bapak Ibu sekalian dibawa ke klinik atau ke rumah sakit itu belum tentu harus dirawat inap, belum tentu harus dimondokkan kayak gitu. Jadi bisa dirawat jalan, bisa mondok, dengan catatan kalau misalnya nih katakanlah nanti kan diperiksa sama dokter, oh ternyata panasnya sudah lebih dari 3 hari, ada tanda-tanda misalnya dari pemeriksaan lab penurunan trombosit, kemudian ada tanda-tanda ke arah tipes seperti itu. Nah, itu baru dimondokkan. Anaknya Bapak Ibu sekalian itu alergi terhadap paracetamol gitu. Jadi kok minum paracetamol kok malah gatal-gatal kayak gitu. Minum paracetamol kok jadi perutnya sakit, muntah-muntah. Nah, itu kemungkinan adalah indikasi adanya alergi terhadap paracetamol, tetapi tidak semua anak itu mengalami alergi paracetamol seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti memiliki keluhan seperti itu setelah mengkonsumsi paracetamol, muncul bentol-bentol, gatal-gatal, biasanya diganti dengan obat penurun panas yang lain, yaitu ibuprofen seperti itu. Jadi ibuprofen itu bukan pengobatan pilihan pertama pada saat menangani anak yang mengalami demam seperti itu. Jadi bisa diingat ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya anaknya demam seperti itu, cukup menyediakan atau menyimpan paracetamol di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan cara alami nih Bapak Ibu. Jadi misalnya cara alami adalah mengkompres anaknya dengan menggunakan air hangat. Biasanya kita kompres di dahi atau di ketiak, di lipatan-lipatan yang sekiranya memang cukup panas. Minum cairan yang banyak kayak gitu, karena kalau misalnya kurang cairan, kurang minum, itu bisa menyebabkan dehidrasi atau kurang cairan yang bisa mempengaruhi suhu tubuh anak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah misalnya di rumah ada AC kayak gitu, AC tetap dinyalakan, nggak boleh dimatikan. Jadi tetap dinyalakan dengan suhu ruangan paling enggak 26-27. Karena apa? Kalau misalnya AC-nya dimatikan, ruangannya itu jadi pengap, jadi panas. Itu juga mempengaruhi suhu tubuh anak. Gitu nggih, gitu. Dan yang ketiga adalah biasakan kalau misalnya punya cucu atau punya anak yang lagi demam, jangan dikerupuk, jangan ditutup selimut, dipakein jaket yang tebal, tapi tetap menggunakan
baju yang tipis atau baju you can see gitu ya, karena biar apa, panasnya yang dari tubuh itu keluar dan menyebabkan demamnya turun gitu nggih. Tuh mungkin itu aja tips singkat untuk penata laksanaan demam pada anak. Nanti mungkin kalau yang punya cucu, yang punya anak, monggo bisa diterapkan. Sama tanya dong, mungkin untuk mengatasi kualitas demam, anak saya itu justru merasakan panas tuh kalau habis olahraga. Kan dia SMP. Selesai olahraga itu pulang sekolah badannya panas dan dia nggak tidur di kamar. Dan yang kedua, anak saya itu menderita pilek itu kalau pagi hari aja dok. Oh ya. Setiap hari jam 4 pagi itu dia udah bangun, udah pakai tisu terus gitu. Tapi katanya nanti kalau di sekolahan udah nggak pilek kok mah aku. Kalau malam pagi itu aku pilek. Kalau pas pagi ya berarti ya. Kalau malam gimana Bu? 4 pagi itu dia udah bangun, pilek katanya udah puntet. Rocos udah ya. Terus dok. Itu sampai jam 6 sampai mandi. Tapi katanya kalau di sekolah enggak. Ya, baik Bu. Saya jawab nggih, saya coba menjawab. Jadi pertanyaannya Ibu Susianti nggih, Bu. Susiana, itu adalah kalau pagi-pagi itu anaknya kok sering pilek, merocos gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah siang hari itu sudah tidak. Tuh, dan hampir setiap pagi ya Bu ya seperti itu kayak gitu. Kalau dari tanda dan gejalanya ya Bu ya, karena pagi-pagi itu kita asumsikan kan dingin, suhunya rendah kayak gitu, bisa ke arah alergi. Pileknya itu karena alergi. Karena apa? Kalau siang kan ada matahari, panas seperti itu nggih. Jadi dinginnya kan berkurang, makanya sudah nggak rocos, sudah nggak pilek. Gitu. Kalau misalnya disertai dengan demam nih Bu, demam itu selain karena kemasukan kuman, itu adalah tanda-tanda peradangan gitu. Jadi kalau alergi itu kan salah satu respon imunitas gitu ya, adanya peradangan. Nah makanya muncul demam juga. Tapi pada kondisi alergi, biasa kalau di medis kita bilangnya rinitis alergi ya Bu ya. Jadi pilek yang disebabkan karena alergi gitu, itu biasanya sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalnya pas siang dede kayak gitu kena sinar matahari sembuh gitu. Biasanya untuk penata laksanaannya cukup menggunakan obat anti alergi gitu. Jadi tidak perlu obat-obatan yang lain. Kalau misalnya demam di atas 38 baru diberikan penurun panas seperti paracetamol.